Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alif selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada kali ini saya Ibnu Dwi Prasetyo dan teman saya Mois Bahul Hamid Aditya akan mempresentasikan tugas jurnal terkait GIS. Untuk jurnal kami dalam bahasa Indonesia yaitu analisis berbasis GIS dari distribusi ruang terbuka publik dan aksesibilitas di kota Gurugram, India. Untuk pengenalan, judul kami yaitu A GIS-based Analysis of the Public Open Space Distribution and Accessibility in Gurugram City, India. Jurnal dari Forum Geografi yang penulisnya yaitu Asmita Kanaf dan Jitola Kumar R. Untuk jurnal ini teridentifikasi Q1 Scopus saat kami cek menggunakan Skimago Journal Rank. Untuk abstrak, di kota Gurugram, ruang terbuka publik seperti taman dan taman bermain terbatas, menyoroti masalah terkait ketersediaan dan aksesibilitasnya. Studi ini menganalisis distribusi terkini ruang terbuka publik di kota Gurugram pada tingkat kelurahan dan membandingkannya dengan pedoman perencanaan nasional yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi populasi yang dilayani oleh ruang terbuka publik serta area yang mengalami kekurangan penyediaan ruang terbuka publik. Analisis menunjukkan adanya defisit ruang terbuka publik per kapita di tingkat kota yang berada di angka 3,14 meter persegi dan menunjukkan variasi yang sangat tinggi antar wilayah. Terdapat kesenjangan signifikan dalam penyediaan ruang terbuka publik di area perumahan dan di tingkat lingkungan. Indeks aksesibilitas yang dihitung menggunakan analisis jaringan berbasis Geographic Information System mengungkapkan pola akses yang tidak merata di seluruh kota. Dengan 5 kelurahan tidak memiliki akses ruang terbuka publik untuk penduduknya, terutama yang berada di area pusat dan selatan kota. Temuan ini menekankan perlunya intervensi strategis untuk memastikan akses umum terhadap ruang terbuka publik sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk kawasan perkotaan. Untuk pendahuluan, ruang terbuka publik adalah komponen penting dari ruang publik ini, mencakup taman, kebun, taman bermain, pantai, tepi pantai, dan hutan kota yang dapat diakses oleh publik. Kualitas hidup di kota ditentukan oleh hubungan antara individu dan lingkungan perkotaannya. Untuk membangun rasa komunitas di kawasan perkotaan, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendorong komunikasi antar semua kelompok demografi dan lingkungan sekitar mereka. Ruang terbuka publik menyediakan peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan alam dan juga dengan penduduk kota lainnya, menjadikannya komponen penting dari lingkungan perkotaan. Ruang terbuka publik merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari menurut Johnson dan Glover pada 2013. Meskipun memiliki banyak manfaat, ruang terbuka publik menghadapi tantangan khususnya di wilayah perkotaan yang berkembang pesat seperti kota-kota besar di India. Tantangan ini muncul akibat perluasan perkotaan berskala besar, kepadatan populasi yang tinggi, dan peningkatan harga lain. Banyak kota besar di negara-negara berkembang menunjukkan tingkat ruang terbuka publik per kapita yang rendah dan tidak memenuhi standar nasional maupun internasional. Di kota-kota India, para peneliti juga mengukur ketersediaan ruang terbuka publik
Integrasi antara citra satelit dan Geographic Information System terbukti efektif untuk mengidentifikasi dan mempelajari distribusi dan aksesibilitas ruang hijau. Data satelit banyak digunakan untuk mengidentifikasi ruang terbuka, misalnya melalui penggunaan metrik NDVI dalam banyak studi oleh Bhatia Singh pada 2018, Raipur Campbell 2022, Mumbai Satyakumar et al. Pada 2019. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Bathinda memiliki ruang terbuka publik per kapita sebesar 21,7 meter persegi oleh Singh pada 2018. New Delhi sebesar 21,52 meter persegi oleh Bala dan Bhattacharya pada 2014. Varanasi hanya 0,5 meter persegi oleh Vernata et al. Pada 2020 dan Chennai hanya 0,40 ruang hijau per kapita oleh Campbell pada 2022. Penelitian ketersediaan ruang terbuka publik dianggap sebagai langkah penting menuju perencanaan kota yang berkelanjutan. Menurut Lahoti et al. 2019, Singh 2018, Verna et al. 2020, Gurugram telah berkembang sebagai kota global selama 2 dekade terakhir, menarik banyak pekerja internasional di wilayah NCR, National Capital Region, Delhi. Hal ini menyebabkan kepadatan dan harga tanah. Keberlanjutan lingkungan hidup di Gurugram menjadi perhatian besar. Meskipun beberapa taman rekreasi dan kebun warisan masih ada, ruang terbuka publik semakin menjadi penting untuk kesejahteraan penduduk kota. Namun terdapat kurangnya pemahaman tentang distribusi dan aksesibilitas ruang terbuka publik di Gurugram yang menjadi fokus penelitian ini. Nah, yang selanjutnya yaitu bidang pembelajaran. Mencakup di kota Gurugram sendiri terletak di dekat kota New Delhi dengan jarak tempuh sekitar 53 menit. Nah, dengan letak geografis tersebut, kota Gurugram menjadi salah satu kota terpadat di India. Maka dari itu meneliti di daerah tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang analisis jaringan. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Comber et al. 2008 menggunakan analisis jaringan di Inggris untuk menilai taman dan aksesibilitas ruang terbuka hijau bagi berbagai kelompok etnis dan agama. Bennett et al. 2012 menggunakan analisis jaringan untuk menghitung jarak berjalan kaki ke taman bermain terdekat dan memperkirakan luas wilayah layanan taman dan bermain. Kota et al. 2014 menerapkan analisis jaringan untuk mengevaluasi aksesibilitas ruang hijau bagi populasi yang secara sosial ekonomi lebih lemah. Pierce et al. 2006 juga menggunakan analisis jaringan untuk mengukur aksesibilitas layanan seperti pendidikan, rekreasi, dan kesehatan di tingkat lingkungan di Selandia Baru. Karena itu, untuk studi ini kami menggunakan alat analisis area layanan dari Network Analysis di ArcGIS 10.8. Preferensi terhadap metode analisis jaringan ini terletak pada akurasi dalam merefleksikan rute perjalanan nyata, termasuk hambatan yang bisa mengganggu aksesibilitas pejalan kaki. Untuk metode penelitian yang selanjutnya yaitu melangkah metodologi. Bisa kita lihat dari tabel. Di situ ada Google Earth atau Google Maps dan sebelahnya ada GMC website. GMC website sendiri merupakan website dari Gurugram. Dalam website tersebut kita bisa mengakses peta di tiap masing-masing kelurahan, dan di paling bawah itu terdapat tujuan Post Accessibility Index atau indeks aksesibilitas ruang terbuka publik.
Yang selanjutnya yaitu hasil. Ketersediaan terdapat dua gambar. Gambar pertama yaitu kepadatan penduduk gurugram berdasarkan kelurahan. Dan yang gambar kedua yaitu luas ruang terbuka publik per kapita di gurugram berdasarkan kelurahan. Bisa kita lihat dua gambar tersebut adanya kesenjangan di tiap wilayah. Dan yang kedua yaitu hasil aksesibilitas. Pada tabel di atas terdapat populasi proporsional dengan akses ruang terbuka hijau di setiap kelurahan. Dari tabel di atas terdapat 35 kelurahan dengan macam-macam populasi. Di 35 kelurahan tersebut kita dapat melihat bahwa kesenjangan ruang terbuka publik di masing-masing kelurahan. Yang selanjutnya yaitu tabel populasi proporsional berdasarkan kecamatan dengan akses ke berbagai kategori ruang terbuka publik. Bisa kita lihat untuk dari ke-35 kelurahan tersebut bisa kita lihat antara housing area atau neighborhood, community, district, dan subcity di masing-masing kelurahan sangat berbeda jauh. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil aksesibilitas. Di atas terdapat dua gambar. Gambar pertama yaitu ruang terbuka hijau tingkat perumahan dan lingkungan dengan luas layanan 300 meter. Yang kedua yaitu ruang terbuka hijau tingkat komunitas dengan layanan 500 meter. Terdapat perbedaannya. Dan yang selanjutnya yaitu ruang terbuka hijau tingkat kabupaten dengan luas wilayah pelayanan lebih dari 2000 meter persegi. Dan yang terakhir yaitu ruang terbuka hijau tingkat kota dengan luas layanan 5000 meter persegi. Bisa kita lihat dari keempat gambar tersebut terdapat perbedaannya. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Ketersediaan ruang terbuka publik di sebagian besar wilayah gurugram rendah, dan sebagian besar kelurahan di kota ini tidak memenuhi rekomendasi URDPFY untuk ruang terbuka per kapita. Bahkan, hasil analisis kami menunjukkan kekurangan yang signifikan di mata rata-rata luas ruang terbuka publik per orang di gurugram berada di bawah standar. Temuan ini sejalan dengan tren nasional yang lebih luas, seperti yang dilaporkan dalam riset MC Kinsey and Company yang menunjukkan rata-rata hanya 2,7 meter persegi ruang terbuka per penduduk di kota-kota India. Gurugram mencerminkan tren nasional ini dengan rata-rata 3,14 meter persegi ruang terbuka publik per kapita. Meskipun Kementerian Pembangunan Perkotaan dan telah menetapkan standar nasional ruang terbuka, banyak otoritas pengembang kota tidak mengikuti pedoman tersebut. Namun ada pengecualian seperti kota Varanasi, Chandigarh, Bhopal, Delhi, dan Noida yang memiliki proporsi ruang terbuka yang melebihi standar SIN 2019. Untuk yang sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman yang menonton bisa bertanya melalui keesokan harinya. Untuk yang selanjutnya yaitu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.